Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur pagi ini, walaupun saat ini kita masih dalam situasi dan kondisi yang sulit, tapi saya percaya dimanapun kita berada, kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kita bersyukur kasih-Nya selalu nyata dalam hidup kita. Karena itu mari kita bersama-sama, kita mau beribadah kepada Dia. Kita akan memulai ibadah kita. Kita menyanyikan satu pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita akan mentabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur
Kebaktian ini didasarkan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau sekalian. Amin. Nats pembimbing di minggu ini, Roma 7 ayat 14 dan 15. Roma 7 ayat 14 dan 15. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, sebagaimana orang-orang percaya dalam segala abad dan tempat mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan warta jemaat sekaligus doa syafaat bagi majelis yang bertugas, disilakan. Shalom, selamat pagi. Harapan kami semua jemaat GMI Antioquia sehat, bersukacita, dan semua dalam lindungan Tuhan. Ya, kita akan menyimak warta jemaat untuk 1 minggu ke depan, untuk pengumuman. Untuk ibadah sementara masih tetap dilaksanakan secara online di rumah sampai fase aman. Diharapkan semua jemaat dapat berpartisipasi dan taat mengikuti peraturan pemerintah. Untuk tema minggu depan, 12 Juli 2020, bertumbuh dalam firman Tuhan. Matius 13 ayat 1 sampai 9, 18 sampai 23, dan Mazmur yang dibacakan 119 ayat 105 sampai dengan 112. Untuk ibadah doa malam hari Jumat 10 Juli 2020 dilaksanakan masih di rumah masing-masing. Renungan firman Tuhan dan pokok doa akan dikirim melalui WA Grup GMII Antioquia. Ibadah pemuda, PKP, dan sekolah minggu masih tetap lewat online. Untuk laporan persembahan dan keuangan akan di-share lewat Grup GMII. Untuk jemaat yang berulang tahun 5 Juli sampai dengan 11 Juli 2020, Ibu Suyanti Kilan Mase, tanggal 8 bulan 7 2020. Tunas remaja Adrian Ramael Pratama, tanggal 9 bulan 7 2020. Bapak Herman Sampe, tanggal 11 bulan 7 2020. Ayat firman Tuhan bagi yang berulang tahun dari Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Demikian warta jemaat yang saya sampaikan. Selamat beribadah. Sebelum kita berdoa syafaat, kita akan angkat satu pujian
Ibu Saudara, kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-kebaikan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan sepanjang bulan ini. Terima kasih sampai hari ini kami ada semua karena anugerah-Mu. Engkau yang memberi damai sejahtera dalam kehidupan kami. Sehingga 1 minggu yang kami lalui semua karena kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami juga berdoa STT Misia. Kami berdoa untuk penerimaan mahasiswa baru, proses belajar dan mengajar untuk staf dan dosen. Kami percaya Tuhan memberi seorang yang mau melayani dan bekerja buat Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kebutuhan biaya operasional, kebutuhan sponsor mahasiswa. Semua kami serahkan kepadamu dan kami percaya Tuhan memberi orang-orang yang tepat untuk mencukupkan kebutuhan biaya operasional dan sponsor mahasiswa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan untuk kegiatan ibadah online yang masih terus berlangsung agar dapat terlaksana dengan baik. Semua seturut kehendak-Mu saja. Tuhan, kami juga berdoa untuk ibadah di gereja supaya Tuhan menolong sehingga dapat dipersiapkan segala sesuatunya dengan baik, semua dengan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan untuk biaya operasional tiap bulan, kiranya Tuhan mencukupkan setiap kebutuhan-kebutuhan yang ada di GMI Antioquia. Kami percayakan semua di tangan-Mu, karena Engkau adalah Bapa yang kaya, mampu mencukupkan setiap apa yang kami butuhkan, dan Engkau menyediakan tepat pada waktunya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan untuk pekerjaan semua jemaat yang tidak bisa bekerja, supaya Tuhan menolong, ada solusi atas persoalan mereka. Mari Tuhan, lawat kami, supaya kami mampu menghadapinya, karena kami percaya Tuhan ada bersama kami, dan berjalan di depan kami, dan kami yakin kami melewatinya bersama Tuhan tanpa ada ketakutan. Tuhan Yesus, terima kasih juga untuk jemaat-jemaat yang sudah boleh ada sampai hari ini, semua karena pertolongan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang sakit, sedang dalam kelemahan tubuh, agar Tuhan Yesus menyembuhkan dan memulihkan lewat makanan dan obat-obatan yang dikonsumsi. Kami percaya Tuhan menjamah. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Lianto, Oma Sarah Lokon, dan jemaat-jemaat yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami yakin Tuhan memulihkan dan menyembuhkan. Dan tetap mereka mengucap syukur dalam segala keadaan apapun. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan untuk pertumbuhan iman jemaat, supaya di masa pandemi ini membangun persekutuan dengan Tuhan, sehingga iman bertumbuh dan juga anak-anak kiranya boleh bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Para pemuda dalam pergaulan hidup mereka, supaya benar-benar takut akan Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan sungguh sempurna dalam kehidupan anak-anak kami. Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara, baik di pemerintah pusat maupun di daerah, dalam bekerja menyelesaikan persoalan C-19. Masyarakat juga taat akan protokol kesehatan di masa new normal, secara khusus di Surabaya, agar pandemi ini dapat segera selesai dan berlalu. Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau adalah kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, setiap langkah-langkah kami, Tuhan membuka jalan keberanian dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, demikianlah doa-doa yang sudah kami naikkan kepadamu. Kami percaya Engkau mendengar, seperti Engkau juga mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bermazmur bagi Dia dari Mazmur 45 ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Kita akan bermazmur secara berbalasan. Untuk ayat yang ganjil saya membaca, ayat yang genap jemaat yang membacanya, dan untuk ayat terakhir nanti kita akan baca bersama-sama. Mazmur 45 ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Dengarlah, hai putri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi gairah karenamu, sebab dialah, sujudlah kepadanya. Putri Tirus datang dengan pemberian-pemberian. Orang-orang kaya di antara rakyat akan mengambil muka kepadamu. Pelaku putri raja itu dalam pakaiannya berpakaian emas. Dengan pakaian bersulam berwarna-warna, ia dibawa kepada raja. Anak-anak dara mengikutinya, yakni teman-temannya yang didatangkan untuk dia. Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka masuk ke dalam istana raja. Para bapa leluhurmu hendaklah diganti oleh anak-anakmu nanti. Engkau akan mengangkat mereka menjadi pembesar di seluruh bumi bersama-sama. Aku mau memasyurkan namamu turun-temurun. Sebab itu bangsa-bangsa akan bersyukur kepadamu untuk seterusnya dan selamanya. Amin. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, mari dengan bersuka cita kita mau memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian. Ku tahu siapa yang pimpin. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Bapa terencana sempurna. Menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan berencana sempurna. Menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku. Ku bersandar pada Yesus, serahkan semua. Ku bersandar pada Yesus, serahkan semua. Ku bersandar pada Yesus, serahkan semua. Kita terus bersuka cita, kita mau menyanyikan pujian di badai topan dunia. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Siang maupun malam gelap,
di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita. Kita mau menyembah Dia. Engkau alasanku hidup. Hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Katakan, kasih-Mu mengubah hidupku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Katakan, Yesus pegang tanganku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita datang kepada Dia. Mari kita menghampiri hadirat-Nya yang kudus. Kita bawa hati kita, jiwa kita. Kita mau menyembah Dia. Kita angkat puji-pujian kita kepada-Nya. Dialah Allah pemelihara hidup kita. Dia Allah yang baik. Dia Allah
yang berkuasa dan berdaulat di dalam hidup kita. Hanya Dialah Allah yang layak untuk menerima segala pujian kita, hormat dan penyembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau selalu memelihara hidup kami. Terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk setiap yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan. Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan, kami mau mengizinkan Tuhan menuntun hidup kami, mengatur setiap langkah hidup kami. Jangan pernah Engkau meninggalkan kami Tuhan. Pegang erat tangan kami. Jangan pernah melepaskan kami Tuhan. Karena kami tidak bisa hidup di luar kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Engkaulah Allah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya, yang kami sembah, yang kami puji, yang kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu, atas berkat-Mu dalam hidup kami di bulan Juni. Walaupun masih terus ada pandemi COVID-19, tapi anugerah-Mu cukup menyertai kami di bulan Juni. Dan kami memasuki bulan Juli, itu oleh anugerah semata-mata dalam hidup kami Bapa. Oleh karena segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Dan di minggu pertama bulan Juli ini, kami mau mendengar firman Tuhan lagi. Dan biarlah Roh Kudus memberikan pencerahan dalam hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan yang kami dengar menguatkan kami dan memotivasi kami lagi untuk senantiasa berharap dan mengandalkan Tuhan di bulan Juli ini lagi Tuhan, sehingga berkat-Mu turun atas kami. Dan sekali lagi Bapa, biarlah firman Tuhan ini menguatkan kami semua, baik jemaat-Mu yang mendengar, baik hamba-Mu yang memberitakan. Pakailah hamba-Mu dengan segala keberadaan hamba-Mu oleh Roh Kudus untuk memberitakan firman ini, sehingga dalam pemberitaan Engkau yang diagungkan, ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat silakan duduk. Mari kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal 11 ayat 25 sampai 30. Matius pasal 11 ayat 25 sampai 30. Nanti kita membaca secara bersahut-sahutan. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu dan semua jemaat membaca ayat genap sampai kepada ayat yang ke-30. Matius 11 ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Silakan. Ya Bapa,
itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan merenungkan serta melakukannya dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, tema kita, izinkanlah Tuhan menuntun hidupmu. Tema dari perikop ini, ajakan juru selamat. Dari teks firman Tuhan ini, ada dua hal yang perlu kita belajar. Yang pertama adalah satu penyataan Tuhan Yesus tentang keilahian dan ketuhanannya. Itu yang pertama ya. Nanti kita lihat dari ayat 25 sampai 27. Sekali lagi, penyataan keilahian dan ketuhanan Yesus Kristus. Yang kedua adalah konfirmasi atau penegasan keilahian dan ketuhanannya. Itulah ayat 28 sampai 30. Mari kita lihat yang pertama terlebih dahulu. Penyataan Tuhan Yesus tentang keilahian dan ketuhanannya. Ayat 25, pada waktu itu berkata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan dan langit, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Untuk mengenal dan mengakui keilahian ketuhanan Yesus, tidak bisa mengandalkan kebijakan manusia, tidak bisa mengandalkan hikmat manusia, tidak bisa mengandalkan kepandaian manusia, dan tidak bisa mengandalkan kesalehan manusia. Karena Allah datang menjadi manusia, dan manusia yang sejati. Jadi oleh karena itu, segala akal pikiran kita, segala hikmat manusia tidak mungkin bisa mengenal Allah yang maha besar dan mau mengosongkan dirinya menjadi manusia yang sungguh-sungguh. Itulah yang dikatakan Tuhan Yesus bersyukur. Kenapa? Karena memang tidak bisa hikmat kita, kehebatan kita, kepandaian kita, hikmat dunia untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Allah. Walaupun dalam wujud nyatanya yang dilihat oleh murid-murid dan juga orang Farisi adalah Yesus orang Nazaret itu. Jadi tidak bisa. Tapi yang dikatakan Yesus, engkau nyatakan kepada orang kecil. Apa artinya? Hanya anugerah Allah, orang-orang yang dipilih Tuhan, yang tak diperhitungkan manusia, itulah yang dimampukan Allah oleh rohnya yang bekerja, membuka pikiran mereka sehingga mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Allah dan menyembahnya dan mengikutnya. Itulah yang dikatakan di sini. Siapa itu orang kecil? Tentunya Petrus tak diperhitungkan. Apalagi Matius sebagai pemungut cukai dan yang lain. Kalau di antara kalangan orang Farisi, mungkin ini orang luar dianggap oleh orang-orang Farisi atau orang-orang ahli Taurat. Maka dikatakan orang kecil kau nyatakan. Kalaupun orang kecil ini mengenal Kristus, mengakui Yesus adalah Tuhan
dan Allah dan menyembahnya, mengikutnya karena anugerah. Karena Tuhan membukakan itu pikiran mereka. Karena dikatakan di sini ayat yang ke-26 27. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Jadi selama Allah berkenan kepada orang-orang yang tak diperhitungkan oleh sesamanya. Artinya kedaulatan Allah, haknya Tuhan untuk membuka pikiran seseorang dari belenggu dosa untuk mengenal Tuhan Yesus sebagai Allah, sebagai Tuhan. Itu dikatakan berkenan. Selama Allah berkenan, maka membuka pikiran orang itu sehingga mengenal Kristus. Jadi jangan heran kalau banyak orang mengatakan tunjukkanlah di mana ada pengakuan Yesus sebagai Tuhan dalam Alkitab. Ini sebenarnya dalam tafsiran yang begitu dalam. Dikatakan disembunyikan. Memang orang-orang yang pemilik agama, merasa berhikmat, tidak mungkin dia bisa mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Allah. Karena hikmatnya itulah menghambat dia. Hikmat dunia itu. Kesombongan manusia itu menghambat dia. Tidak mungkin. Karena bagaimana Allah yang maha besar datang serendah-rendahnya menjadi manusia. Maka itu dikatakan tidak bisa dengan hikmat dunia, kepandaian dunia untuk mengenal Yesus. Oleh karena itu, ayat 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Nah ini, diserahkan oleh Bapakku. Ini menyatakan kesetaraan. Walaupun dia sebagai anak, yang artinya keluar dari Bapa, itulah firman yang menjadi manusia itu. Maka dikatakan, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Jadi ingat itu. Jadi hanya Allah yang mengenal dengan sempurna anak yang diutus ini. Yaitulah Allah menjadi manusia. Hanya Bapa yang mengenal. Nah oleh karena itu sekali lagi, hikmat dunia, hikmat manusia, kepintaran manusia tidak mungkin bisa mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Allah. Bahkan agama pun membuat makin jauhnya manusia untuk mengenal, untuk percaya kepada Yesus adalah Allah dan Tuhan. Dan ini dikatakan. Ini kita lihat. Semua orang diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Jadi kalau kita mengenal Yesus, bukan hanya sebagai orang Nazaret, tapi dia Allah, dia Tuhan, dia yang firman yang menjadi manusia, itu anugerah Bapa. Itu kasih karunia Bapa, itu belas kasihan Bapa. Karena hanya Bapa yang mengenal anaknya. Nah, ini kita lihat. Dan yang kedua dikatakan lagi di sini, semua yang diserahkan oleh pada Bapakku tidak seorang pun mengenal selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Ini lihat. Tidak seorang mengenal Bapa selain anak. Jadi ini menyatakan hakikatnya Kristus sebagai Allah. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah Tritunggal. Hakikatnya Allah. Maka dikatakan tidak ada yang mengenal Bapa selain anak. Sebab itulah kalau kita mau mengenal Allah yang baik, yang sejati, kenallah anak. Karena anak hanya mengenal satu-satunya Allah. Mungkin kita bisa menyebut Allahku, Allah, Allah, Allah yang mana? Allah yang mana? Kita bertanya dulu. Tapi kalau kita mengenal Kristus, Allah yang menjadi manusia, firman yang menjadi manusia sebagai anak, maka di dalam dialah kita mengenal Allah yang sejati, Allah pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Di luar dia hanya sebutan Allah saja, tapi secara pribadi kita tidak mengenal Allah itu. Itu dikatakan Kristus. Katakan.
Tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan mengenal anak tidak bisa dengan hikmat manusia. Tidak bisa mengenal anak dengan kepintaran manusia. Tidak bisa mengenal anak dengan agama. Dan tidak bisa mengenal anak dengan kesalehan manusia. Tapi dengan anugerah Bapa. Bapa yang membuka pikiran orang demi orang yang Allah berkenan kepadanya. Karena kedaulatan Allah. Sehingga mengenal anak. Mengenal anak berarti mengenal Bapa. Mengenal Yesus, mengenal Allah yang sejati. Maka dikatakan kalau kita, aku dan Bapa adalah satu. Kalau kita lihat dalam Yohanes 20. Itu dikatakan, aku dan Bapa adalah satu. Jadi itulah hakikatnya Kristus Allah. Maka dia menyatakan ini. Bahwa dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Maka dikatakan, tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi sekali lagi diulang, kalaupun kamu mengenal Bapa itu karena anak. Anak menyatakannya kepadamu. Tadi Yohanes 14 ayat yang ke-6 itu jelas sekali. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang artinya apa? Tidak seorang pun bisa mengenal Allah yang sejati, Allah pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, di luar Kristus Yesus. Tidak mungkin. Maka di dalam Yesus, melalui Yesus Kristus, Tuhan yang menyatakannya itu. Jadi inilah yang pertama. Jadi satu penyataan Yesus Kristus, dia adalah ilahi dan Tuhan. Dia adalah Allah dan Tuhan. Yang kedua, konfirmasi atau penegasan keilahian dan ketuhanan Yesus Kristus. Mari kita lihat ayat 28. Marilah kepadaku. Perhatikan ini. Marilah kepadaku. Para pendahulu Yesus, para nabi, tidak akan pernah bisa dan tidak akan mungkin mengatakan marilah kepadaku. Para nabi, tokoh-tokoh Alkitab akan mengatakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, datanglah kepada Allah. Firman Tuhan datang kepadaku, sembahlah dia. Firman Tuhan datang kepadamu, kamu mungkin yang letih lesu, datanglah kepada Allah. Beda ya, itu para nabi. Dan juga mungkin para tokoh dalam perjanjian lama. Dan juga Yohanes Pembaptis tidak mengatakan datanglah kepadaku. Tidak, inilah konfirmasi, penegasan keilahian dan ketuhanan Yesus. Dia katakan, marilah kepadaku. Nggak ada. Baik sesudah dia pun tidak ada. Tokoh-tokoh agama, pembawa-pembawa agama di muka bumi ini cari. Nggak akan ada mengatakan, marilah kepadaku. Di akhir hidup mereka semua mengatakan, sembahlah Allah. Mudah-mudahan kamu diterima di sisi Allah. Dia katakan begitu. Siapapun pemimpin-pemimpin agama di dunia ini tidak akan mengatakan, marilah kepadaku. Dan inilah suatu penegasan. Marilah kepadaku. Kenapa dia berani mengatakan itu? Karena dia Allah dan Tuhan. Dialah jawaban dalam segala permasalahan manusia. Tidak ada lain. Nanti dibuktikan di atas kayu salib. Sudah selesai. Saya akan ulang-ulang ini. Karena betapa pentingnya kematian Yesus itu. Yang menanggung dosa dan kutuk kita. Sudah selesai. Itu dibuktikannya. Maka dia sebelum dia mati, dia berani mengatakan, marilah kepadaku. Hai, nah ini, itu yang pertama ya. Jadi ini penegasan. Maka di dalam konfirmasi ini, mari kita lihat tentang penyataan marilah kepadaku. Itu penyataan akulah Tuhan. Tadi dikatakan yang pertama, hikmat dunia, kepintaran manusia. Tidak mungkin bisa mengenal anak kecuali Bapa. Jadi kalau kita mengenal anak,
Itu karena anugerah Bapa kepada kita. Nah sekarang dia bikin satu konfirmasi, penegasan yang real dalam pelayanan Yesus Kristus menjadi manusia. Maka katakan, marilah kepadaku. Waduh, itu luar biasa. Nggak ada ya, perhatikan, toko-toko dunia, nggak ada yang berani mengatakan, percayalah, baca semua literatur di muka bumi ini. Mungkin juga literatur yang diciptakan oleh pemuka-pemuka agama. Tidak akan ada berani mengatakan, marilah kepadaku. Karena apa? Karena mereka terbatas. Mereka manusia berdosa. Mereka mati, tidak bangkit. Tapi Kristus berani mengatakan, marilah kepadaku. Karena dia Tuhan, dia Allah. Menjadi jawaban dalam segala permasalahan hidup manusia. Itu pertama penegasannya. Dan yang kedua, kepada siapa? Dia katakan, datang marilah kepadaku. Mari kita lihat. Bukan kepada orang-orang artinya gini. Bukan kepada orang-orang saleh. Bukan. Mari kita lihat kata gini. Semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Jadi ini yang kedua penegasan tentang keilahian ketuhanan. Marilah kepadaku, itu pertama. Tentang dia menyatakan Tuhan. Kepada siapa? Semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Memang istilah letih, lesu, dan berbeban berat ini adalah latar belakang daripada orang-orang Yahudi pada waktu itu harus melakukan hukum Taurat. Bahkan ahli Taurat, orang Farisi menjabarkan hukum Taurat menjadi aturan yang ketat di antara orang-orang Yahudi. Jadi menjadi 600, lebih kurang 633 aturan yang mereka harus lakukan. Betapa beratnya agama yang mereka anut itu. Yang membawa mereka kepada legalisme. Itu ya. Kristus tahu betapa beratnya orang-orang Yahudi pada waktu itu. Orang-orang Farisi membuat aturan-aturan yang begitu berat. Maka Kristus mengatakan, kamu semua yang letih, lesu, dan berbeban berat oleh karena agamamu. Itu yang dikatakan, datanglah kepadaku. Jadi ini kita lihat. Jadi oleh karena itu, agama yang ada di muka bumi ini akan seperti ini. Memberikan aturan-aturan yang ketat. Dan memberikan suatu ajaran-ajaran yang ketat. Yang seolah-olah manusia menjadi hidup di bawah aturan yang begitu ketat. Oleh karena itu Kristus mengatakan, marilah kepadaku. Semua kamu yang dibebankan seperti itu. Tentu kamu letih, lesu, dan berbeban berat. Datanglah kepadaku. Jadi itu penegasan. Yang kedua. Jadi Kristus tahu betapa beratnya pada waktu itu orang Yahudi karena aturan agama mereka, aturan hukum Taurat yang ditafsirkan sedemikian rupa oleh para ahli Taurat. Jadi banyak menekan, luar biasa, lebih ketat agama ini daripada agama yang ada di dunia pada waktu itu, lebih ketat. Hari Sabat saja tidak boleh kerja apapun. Dan hari Sabat hanya boleh berjalan sekian meter, tidak boleh lebih dari itu. Jadi bahkan banyak lagi hal-hal yang kalau kita mau belajar hukum Taurat pada masa itu. Sangat amat ketat. Maka Yesus tahu itu. Dia Allah, dia Tuhan. Marilah kepadaku, kamu semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Untuk apa? Maka dikatakan di sini, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Akulah jawaban dari semua tuntutan hukum Taurat. Itulah arti yang dalam. Ingat, akulah semua jawaban dari tuntutan hukum Taurat. Karena Kristus datang bukan meniadakan hukum Taurat, datang untuk menggenapinya. Maka datanglah kepada Kristus
yang sudah menggenapi hukum Taurat itu akan melepaskan kamu dari aturan-aturan yang sangat ketat itu. Hanya Kristus. Itulah dikatakan, memberikan kelegaan kepadamu. Itu. Jadi Kristus bukan meniadakan hukum Taurat. Nggak pernah, dia Allah, karena dia yang memberikan hukum Taurat. Nggak mungkin dia sangkal dirinya meniadakan hukum Taurat. Karena pada zaman Musa, Kristus Allah Tritunggal, Yesus, firman itu memberikan hukum Taurat kepada Musa dan kepada orang Israel. Jadi tidak mungkin dia meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapinya. Maka dia berkatakan pada murid-murid, tidak satu iota pun aku batalkan dalam hukum Taurat, tapi aku datang untuk menggenapinya. Sebab itulah hanya Kristus jawaban dari semua aturan-aturan agama. Hanya Kristus yang dapat melepaskan kita dari aturan-aturan yang memberatkan, yang tidak mungkin kita lakukan. Maka Kristus lah jawabannya. Apakah hanya karena hukum Taurat kita letih, lesu, berbeban berat? Tidak. Dosa juga membawa kita hidup menjadi letih, lesu, berbeban berat. Itu ingat, dosa lah akarnya membuat kita menjadi letih, lesu, berbeban berat. Tapi Kristuslah jawabannya. Dialah yang sudah menyelesaikan dosa di atas kayu salib, menyelesaikan kutuk di atas kayu salib. Terlebih sekarang ini, betapa letih, lesuhnya kita karena COVID-19 ini. Ingat, aturan-aturan protokol kesehatan harus kita jaga benar-benar. Kalau kita mengenal Kristus, mengenal Tuhan, sebenarnya tidak berat aturan itu. Karena apa? Karena sudah ada jaminan masa depan. Bukan berarti ketika kita punya jaminan hidup masa depan, hidup kekal, kita sembarangan hidup. Bukan sembrono. Justru ketaatan kepada pemerintah itulah yang menandakan kita adalah orang yang memiliki harapan kepada Kristus. Jadi bukan berarti kalau kita sudah selamat, sudah datang kepada Kristus, kita tidak mau tahu dengan aturan-aturan pemerintah. Kita tidak mau tahu dengan protokol kesehatan. Bukan itu, saudara. Tapi lakukanlah itu. Kristus sudah menjamin kita. Tapi supaya kita menjadi berkat, kita harus mentaatinya. Memang berat. Letih, lesu, berbeban berat. Harus memakai masker. Harus menjaga physical distancing. Harus cuci tangan, kebersihan. Kayaknya berat. Tapi kalau Kristus sudah ada dalam hidup kita, yang beri pengharapan akan hidup kekal, yang menyelesaikan semua tuntutan hukum Taurat, tidak berat kita lakukan itu. Tidak berat. Oleh karena itulah, hanya kepada Kristus, di dalam Kristus, kita lakukan itu. Hanya dia jawaban. Nah, itu katakan, memberikan kelegaan. Dan yang kedua, dalam yang keempat ini dari dalam penegasan ketuhanan Yesus, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Pikulah kuk. Kuk itu tahu ya. Yusuf, bapaknya Tuhan Yesus, adalah tukang kayu. Dalam sejarah atau dalam kehidupan bapaknya, dialah pembuat kuk yang paling baik. Kuk kepada sapi. Jadi kuk itu kalau tidak dibuat dengan baik dan seimbang, itu bisa menyakitkan satu sapi. Tapi kalau yang pintar membuat kuk, maka dua-dua sapi itu merasa ringan ketika dipasang kuk kepada dia. Yusuf ahli dalam hal ini. Dan Yesus juga mengikuti itu. Maka dia katakan, ini benar-benar kuk seperti pada sapi. Tapi makna rohani yang begitu dalam, aturan-aturan hukum Taurat itu berat sekali. Tapi bagiku yang sudah menggenapinya, ketika kamu percaya, aturan itu menjadi tidak berat karena kasih. Aku mengasihi kamu. Itulah kuk yang Tuhan Yesus katakan. Kuk
yang kupasang adalah ringan karena kasih. Kasih itulah pengampunan. Kasih itulah yang dapat membuat kita lega dalam hidup itu. Kasih yang diajarkan Kristus. Itulah maksudnya kuk. Dan dikatakan, kuk yang kupasang adalah ringan. Nah ini, satu sisi dia katakan memang dia pintar membuat kuk yang benar untuk sapi. Tapi makna rohani yang lebih dalam, kuk yang dipasang Kristus adalah kasihnya kepada kita. Kasihilah sesamamu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah yang dikatakan. Belajarlah padaku tentang kasih. Itu dikatakan, belajarlah tentang kasih. Karena Allah adalah kasih. Dan Kristus adalah kasih. Dia Tuhan, dia mengasihi. Bahkan dikatakan, dari kasih yang ada pada dia, aku lemah lembut dan rendah hati. Benar. Jauh sekali perbedaan antara ahli Taurat, orang Farisi dengan Kristus. Jauh sekali. Orang Farisi hanya menghakimi, hanya melihat-lihat kesalahan orang lain, dan menjauhkan orang-orang berdosa, bukan merangkul. Tapi Kristus datang, tidaklah demikian. Merangkul orang berdosa, mengasihi orang yang tak mau dikasihi. Itulah Kristus. Dan dia mati untuk orang berdosa, dijadikan dosa. Tentu itu butuh rendah hati, Kristus benar. Dalam Filipi pasal 2, dia mengosongkan diri. Ingat, mengambil rupa menjadi manusia. Sungguh-sungguh menjadi manusia. Itulah dia, Tuhan kita, rendah hati. Dan akibat dari semua itu apa? Jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Inilah konfirmasi penegasan keilahian dan ketuhanan Yesus Kristus. Kuk yang dipasang adalah kuk yang ringan dan membawa jiwamu tenang. Tidak ada yang lain. Hanya kepada dia. Nah bahkan ditegaskan lagi dalam ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Karena apa? Karena dosa yang kita tanggung ditanggung oleh Kristus. Ketika kita datang kepada dia, kita yang letih, lesu dan berbeban berat, dosa yang ada pada kita dilimpahkan kepadanya. Dan dia mau mengambilnya itu dan menanggungkannya itu. Dan ditangguhkan kepada dia ketika di kayu salib. Ketika kita menangguhkan dosa kita kepada dia, maka beban kita pun ringan. Karena jiwa pun tenang. Karena dosa kita telah diampuni, telah diangkat oleh Kristus. Hanya dia yang bisa mengangkat dan mengampuni dosa manusia. Tidak yang lain. Itulah pernyataannya. Jadi oleh karena itu, penegasan atau konfirmasi keilahian ketuhanan Yesus ini luar biasa. Marilah kepadaku. Ingat, dia bukan katakan, mari datanglah kepada Allah, kepada Bapakku. Tidak. Ini suatu penyataan aku Allah. Aku dan Bapa adalah satu. Marilah kepadaku. Kamu akan mendapat ketenangan semua manusia yang letih lesu berbeban berat. Mungkin karena agama saudara, karena dosa saudara, karena kedegilan hati kita. Datanglah. Hanya Kristus jawaban. Dialah Allah yang dapat mengangkat semua beban dan kelemahan keletihan kita. Inilah sebab itu istilah marilah juga suatu hal yang begitu indah, bukan paksaan. Ini maka tema kita, izinkanlah Tuhan menuntun hidupmu. Ini satu panggilan bagi Allah yang berkenan. Pasti kita membuka diri kita dan datang kepada Dia. Hanya Dia jawaban dalam kehidupan kita. Apapun, hanya Kristus Yesus Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta di sorga,
yang kami sembah, yang kami puji, yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih firman Tuhan yang kami dengar, menguatkan kami di awal minggu atau di awal bulan Juli ini. Panggilan Tuhan Yesus, ajakan Tuhan Yesus luar biasa. Dialah Tuhan, dialah Allah kami, yang mati, yang bangkit, yang naik ke surga. Hanya kepadamu kami percaya dan mempercayakan hidup ini. Hanya di dalammu dan melaluimu ada kelepasan dosa. Segala beban kami, segala kelemahan kami, keletihan kami, karena dosa kami, karena aturan-aturan, karena diri kami sendiri, jawabannya adalah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, Allah kami. Berkatilah firman Tuhan ini, materaikan dalam hidup kami Tuhan, materaikanlah. Jemaat-Mu yang ada, baik yang ada di Kalongan, di Banyu Urip, maupun yang ada di daerah Gresik, daerah Sidoarjo, di kota Surabaya ini. Tuhan, biarlah terus mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan Yesus, Allah, Tuhan kami, yang menjadi jawaban dalam segala pergumulan kami. Dialah Tuhan yang kami sembah, tidak ada yang lain, yang mati, yang bangkit, yang naik ke surga. Sekali lagi Bapa, kami percayakan hidup kami ini hanya kepadamu, ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat firman-Mu Bapa. Dan pada minggu ini juga kami mendoakan untuk saudara-saudara kami berulang tahun di hari-hari yang akan datang. Kami berdoa untuk Ibu Suyanti Kilan Mase, dan juga untuk Adrian Rehemael Pratama, dan juga untuk Bapak Herman Sampe. Tuhan, bertambah usia dari saudara-saudara kami ini, bertambah pengenalan mereka akan Tuhan Yesus, dan dalam pengenalan kepada Tuhan Yesus, mereka menyerahkan total hidup mereka kepada Tuhan Yesus, dan percaya kepada Tuhan Yesus, menyembah Tuhan Yesus Bapa. Baik di masa tua mereka, baik juga yang masih muda dan remaja. Terima kasih Bapak. Berkatilah Bapak mereka di hari ulang tahun mereka. Bertambah usia, bertambah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan biarlah di hari ulang tahun mereka, sukacita dari surgawi Tuhan limpahkan kepada mereka. Terima kasih Bapak. Jadikan mereka berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, itulah kami doakan saudara-saudara kami berulang tahun. Allah kami, Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami akan memberi persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan lewat persembahan yang ada pada kami, baik persembahan perpuluhan, persembahan syukur, maupun persembahan umum. Biarlah Tahu gerakkan hati kami oleh Roh Kudus untuk memberikan yang terbaik. Karena Tuhan Yesus Allah kami sudah memberi yang amat terbaik kepada kami, dirinya sendiri untuk keselamatan kami dari belenggu dosa, untuk kami dapat hidup kekal. Terima kasih Bapak, biarlah kami memberi dengan penuh sukacita untuk mendukung pekerjaan Tuhan, sehingga pekerjaan dan pelayanan Tuhan terus dilanjutkan dari GMII Antioquia Surabaya ini. Berkatilah semua pekerjaan jemaat-Mu Tuhan, usaha mereka, supaya melalui berkat-Mu boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Dia. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita
pada pagi hari ini, mari kita izinkan Tuhan menuntun dan mengatur setiap langkah hidup kita. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku menebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang di rumah Bapa surga. Di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah ke tempatmu masing-masing dengan penuh sukacita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saat teduh sejenak, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Masuk dalam bulan Juli ini, Tuhan menyertai kita. Selamat hari Minggu.